Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan melakukan FGD, mengambil topik yaitu resiliensi sistem kesehatan dalam menghadapi pandemi dan krisis global, dengan dimoderatori oleh saya sendiri yaitu Cindy, dan peserta diskusi ada Zahra, Eka, Gita, Eca, Sekar, dan Nabila. Lalu pengamat ada Vivi, dan notulensi ada Reva. Langsung saja, yaitu pada pagi hari ini kita akan melakukan fokus group discussion, di mana dengan topik resiliensi sistem kesehatan dalam menghadapi pandemi dan krisis global. Diskusi ini bertujuan menggali pandangan kritis mahasiswa terhadap kesiapan sistem kesehatan, baik di sisi kebijakan, data, pembiayaan, maupun implementasi di lapangan. Nah, setiap peserta nantinya akan saya beri waktu 5-7 menit untuk memberikan argumentasi terkait pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan. Nah, nanti di tengah sesi diskusi, peserta lain dipersilahkan menanggapi ataupun mengkritik atau menyampaikan pandangan yang berbeda dengan temannya. Lalu nanti akan dicatat oleh pengamat dan akan diamati dicatat oleh notulensi dan akan diamati oleh pengamat supaya FGD ini berjalan dengan lancar sampai akhir. Oke, baik, dari teman-teman sebelumnya ada pertanyaan? Aman ya? Oke, udah siap semuanya? Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang resiliensi kesehatan, pastinya sebuah topik atau sebuah kasus itu kan ada latar belakang terjadinya hal tersebut, entah suatu program ataupun kasus. Nah, di sini mungkin saya ingin bertanya nih dari teman-teman, kira-kira apa sih latar belakang dari masalah resiliensi atau adanya resiliensi dari sistem kesehatan secara global maupun nasional? Mungkin ada yang mau menjawab? Baik, saya izin menjawab. Oke, baik, Zahra. Jadi pandemi COVID-19 sendiri ini menjadi cerminan di beberapa negara, termasuk Indonesia sendiri, bahwa sebenarnya belum sepenuhnya untuk siap menghadapi krisis darurat dan berkepanjangan gitu seperti COVID-19. Lonjakan pasien yang cepat menyebabkan rumah sakit itu menjadi kolaps dan tenaga kesehatan itu menghadapi kelelahan fisik, mental yang signifikan. Kemudian di sisi lain, layanan kesehatan esensial non-COVID seperti imunisasi, pelayanan ibu dan anak, serta pengelolaan penyakit kronis juga ikut terdampak dan bahkan terhenti di beberapa wilayah. Jadi hal ini menunjukkan bahwa ketika fokus sistem itu dialihkan ke penanganan krisis, kontinuitas layanan ya, dasar belum sebenarnya itu terjamin. Kemudian kondisi tersebut juga menegaskan bahwa sistem kesehatan kita itu belum sepenuhnya cenderung diciptakan atau dirancang untuk situasi yang normal. Jadi kalau untuk kondisi yang darurat berkepanjangan itu seperti COVID tadi, itu menurut saya belum mampu ya ketika memasuki fase darurat berkepanjangan gitu. Berbagai komponen sistem mulai dari sumber daya manusia, pembiayaan, hingga logistik dan tata kelola itu tidak mampu berjalan optimal secara bersamaan. Kemudian selain itu, pandemi COVID ini mengakibatkan koordinasi antar sektor itu melemah, dari kebijakan yang sering diubah-ubah, kemudian tidak diikuti dengan kesiapan di lapangan sendiri, itu mengakibatkan respon krisis itu menjadi tidak teratur dan lambat gitu. Oke, berarti tadi yang dijelaskan oleh Zahra itu intinya itu untuk resiliensi kesehatan terutama dalam penanganan COVID itu bahwasanya COVID itu banyak memberi dampak buruk ya? Ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada nggak yang setuju bahwa COVID itu memang dampak buruk mungkin atau yang asli itu setiap musibah tuh mesti ada kebaikannya, maksudnya ada keuntungannya atau bagaimana? Mungkin yang lain ada pendapat lain? Oke, Sekar. Tetapi ketika adanya pandemi COVID, bukan itu justru menjadikan kita lebih memikirkan terkait dengan inovasi dalam pelayanan kesehatan ataupun bagaimana pemasokan dari farmasi gitu ya. Tentunya kan kita melahirkan banyak inovasi, contohnya seperti telemedicine dan juga layanan daring seperti itu.
Oke, mungkin Zahra mau jawab, izin menjawab lagi. Jadi betul memang dari kondisi kejadian pandemi kemarin kita banyak mendapatkan inovasi-inovasi yang positif ya. Namun menurut saya sendiri inovasi ini bersifat reaktif ya. Jadi muncul ketika respon darurat terhadap krisis gitu. Yang artinya itu inovasi ini sendiri belum sepenuhnya siap untuk mencerminkan kesiapan sistem kesehatan kita yang sejak awal itu dirancang adaptif dan tangguh menghadapi krisis itu sendiri. Kemudian kalau telemedicine itu di pas COVID itu yang ramai itu seperti itu Halodoc. Itu sering digunakan di kalangan, terutama di kalangan remaja-remaja anak muda gitu. Konsultasi seperti di video call atau bisa lewat chat juga bisa. Mungkin itu. Oke, gimana mungkin dari saudara Sekar sudah menjawab ya? Oke, baik. Kan tadi kan kita udah membahas tentang COVID ya, tapi kan resiliensi ini kan kita tidak hanya untuk resiliensi kesehatan itu tidak hanya COVID. Itu menjadi salah satu misal saja ya sebagai contoh lah. Nah, mungkin dari teman-teman nih kalau dalam konteks gangguan layanan kesehatan yang non COVID ya, bagaimana menurut teman-teman nih dampak jangka panjang dari terhentinya layanan esensial terhadap kesehatan masyarakat? Mungkin ada yang mau menanggapi? Saya izin menjawab. Oke, kita. Nah, menurut saya dampak jangka panjang dari terhentinya layanan kesehatan non COVID itu cukup serius ya. Karena layanan esensial itu kan termasuk kebutuhan rutin di masyarakat, yang dimana ketika layanan seperti pemeriksaan kesehatan berkala, pengelolaan penyakit kronis, dan juga layanan bagi kelompok rentan yang tidak berjalan dengan baik, maka akan banyak masalah kesehatan menjadi terlambat untuk ditangani, dan juga kondisinya itu bisa semakin parah. Nah, jadi terhentinya layanan esensial non-COVID itu bisa berpotensi untuk menurunkan derajat kesehatan di masyarakat dalam jangka yang panjang. Oke, berarti kalau ngomong-ngomong tentang masyarakat ya nih, berarti kan sebuah kelompok masyarakat. Nah, kira-kira kalau berdasarkan pengamatan teman-teman di sini nih, kelompok masyarakat mana yang paling berdampak akibat terganggunya layanan kesehatan selama pandemi ini? Dan mengapa kelompok tersebut menjadi paling rentan? Ada yang mau jawab? Saya ingin menjawab ya. Oke, Nabila. Kelompok masyarakat yang paling terdampak akibat terganggunya layanan kesehatan selama pandemi adalah masyarakat miskin dan rentan, ibu hamil, khususnya lansia penderita penyakit kronis, dan masyarakat di daerah terpencil. Mereka menjadi paling rentan karena sangat bergantung pada layanan kesehatan rutin seperti kontrol penyakit, pemeriksaan kehamilan, dan pengobatan berkelanjutan. Ketika layanan kesehatan terganggu atau terfokus pada pandemi, kebutuhan kesehatan mereka sering tertunda. Fasilitas kesehatan serta risiko komplikasi yang lebih tinggi membuat dampak gangguan layanan kesehatan pada kelompok ini menjadi lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat lain. Ya, oke. Mungkin yang lainnya sudah sepakat dari diskusi ini? Ada yang mau ada pendapat lain mungkin? Nggak ada? Oke, berarti kita lanjut ya. Untuk latar belakang tadi sudah terjawab ya, bagaimana adanya resiliensi kesehatan ini. Terus kita juga mengambil salah satu contohnya di COVID, tapi juga kita membahas tentang resiliensi kesehatan yang ada di non-COVID sendiri. Nah, lalu mungkin apa sih urgensi dari adanya resiliensi kesehatan ini secara global ataupun nasional? Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan? Oke, Eka. Baik. Dari yang pertama itu isu resiliensi sistem kesehatan mendesak secara global karena penyebaran penyakit kan tidak mengenal batas negara. Terus kegagalan satu negara mengendalikan kritis dampak terhadap luas melalui mobilitas dan interaksi internasional. Karena itu, sistem kesehatan harus mampu merespon ancaman secara cepat dan terkoordinasi. Di Indonesia, urgensi ini juga diperkuat oleh kondisi geografis yang luas dan ketimpangan akses layanan kesehatan. Daerah terpencil dan kelompok rentan paling terdampak saat krisis terjadi. Penguatan resiliensi diperlukan tidak hanya untuk pandemi, tetapi juga menghadapi bencana alam dan dampak perubahan iklim agar pelayanan kesehatan tetap berjalan.
Baik Kak, saya izin bertanya. Oh iya. Tapi di Indonesia kan sudah punya pengalaman terkait dengan pandemi besar. Dan bukankah itu bisa membuat kita lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam sistem kesehatan kita sendiri? Izin menjawab lagi ya. Jadi pengalaman pandemi memang memberikan banyak pelajaran bagi Indonesia. Namun pengalaman saja tidak otomatis membuat sistem kesehatan menjadi siap jika tidak diikuti dengan perbaikan yang berkelanjutan. Pada masa pandemi, masih terlihat adanya ketimpangan akses layanan, keterbatasan tenaga kesehatan, serta gangguan rantai pasok, obat, dan alat kesehatan di berbagai daerah. Jika pembelajaran tersebut tidak diubah menjadi kebijakan dan penguatan sistem yang nyata, maka resikonya terulang masalah yang sama, tetapi ada kritis berikutnya terjadi. Selain itu juga tantangan kesehatan di masa depan semakin kompleks seperti perubahan iklim, bencana alam, dan potensi wabah baru. Oleh karena itu pengalaman pandemi harus dijadikan dasar untuk membangun sistem yang lebih adaptif, integrasi, dan mandiri. Oke, berarti kan tadi sudah dijelaskan ya antara pengalaman pandemi besar itu apakah membuat kita lebih siap atau tidak ya. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya nih, dalam era globalisasi dan mobilitas tinggi ini ya, mengapa sih resiliensi sistem kesehatan tidak lagi bisa dipandang sebagai isu nasional semata, tapi juga sebagai kepentingan global? Karena kan gimana ya, kalau kita cuma berhadapan dengan nasional, karena COVID-19 ini, kita mengambil contoh COVID-19 ya, karena COVID-19 ini kan wabah yang terjadi secara global, tidak hanya dalam satu negara, suatu wilayah saja, tidak hanya Indonesia, tidak hanya Singapura atau di yang lainnya, tapi menyeluruh banyak negara yang terkena. Akhirnya resiliensi kesehatan ini digunakan kan, maksudnya diterapkan karena mungkin efektif untuk diterapkan dalam penanganan penyakit-penyakit yang ada. Nah, kira-kira dalam era globalisasi yang tinggi ini, mengapa resiliensi kesehatan itu tidak bisa dipandang lagi sebagai isu nasional, tapi sebagai isu yang secara global? Izin jawab lagi, karena mobilitas dan interaksi global kan yang tinggi, jadi ancaman kesehatan mudah menyebar ke negara lain. Terus lemahnya sistem kesehatan di satu negara dapat berdampak pada negara lain, jadi baik melalui penyebaran penyakit maupun organ rantai pasok kesehatan. Oleh sebab itu, resiliensi sistem kesehatan menjadi kepentingan global yang memerlukan kolaborasi dan koordinasi antar negara. Oke, berarti kalau dari penjelasan Eka tadi bahwasanya resiliensi kesehatan itu bisa menjadi inovasi juga ya, dimana bisa membantu dalam penanganan penyakit itu secara global. Oke, berarti ininya mencegah lah ya, dimana resiliensi ini juga kayak mereka tuh melekat ataupun cocok dengan kita kesehatan masyarakat, dimana juga penanganan preventif. Mungkin lanjut saja, saya ingin tanya lagi nih, kalau melihat kondisi kan tadi menjelaskan tentang negara ya, berarti kalau melihat secara kondisi geografisnya nih dan ketimpangan akses layanan di Indonesia, menurut teman-teman nih, faktor apa yang paling memperbesar resiko kegagalan sistem kesehatan saat kritis terjadi gitu? Jadi misal nih COVID-19 ya, yang paling terbaru, yang masalah nasional, masalah global ya. Nah, itu bagaimana caranya untuk melihat faktor yang terbesar untuk sebagai risiko kegagalan dalam COVID itu kira-kira apa? Mungkin ya nggak usah COVID ya dalam suatu penyakit yang kita menghadapinya secara kritis gitu. Ada yang mau menanggapi? Saya izin menjawab ya. Oke, Sekar. Tapi saya menjelaskan secara detail terlebih dahulu. Kalau menurut saya, faktor yang paling memperbesar risiko kegagalan dari sistem kesehatan saat krisis kesehatan itu sendiri terjadi dalam konteks Indonesia adalah ketimpangan struktural di antar wilayah kita yang berbeda-beda, terutama dalam hal akses layanan kesehatan, kemudian juga infrastruktur dasar dan juga kapasitas sumber daya manusia itu sendiri. Dan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu kan negara kepulauan ya Kak, di mana ini tuh membuat distribusi dari tenaga kesehatan, kemudian juga obat-obatan dan juga alat kesehatan itu menjadi tidak merata, sehingga wilayah-wilayah terpencil dan juga kepulauan itu lebih cenderung rentan ketika terjadi gangguan dalam sistem kesehatan kita. Nah, keterbatasan infrastruktur pendukung
seperti adanya transportasi, kemudian juga internet dan juga listrik, itu juga semakin memperlemah kemampuan wilayah tersebut untuk merespon krisis secara cepat dan juga efektif. Selain itu, ketergantungan pada sistem distribusi terpusat juga meningkatkan risiko keterlambatan pasokan saat terjadi lonjakan kebutuhan. Nah, kombinasi antara faktor geografis dan juga ketimpangan akses ini itu menyebabkan sistem kesehatan di Indonesia ini lebih mudah mengalami kegagalan parsial. Karena apa? Karena di mana wilayah itu masih dapat bertahan, sementara wilayah lain yang masih kekurangan sarana dan prasarana itu justru mengalami gangguan layanan yang serius seperti itu. Mungkin saya juga mau tanya ya untuk Sekar nih, pendapat dari Sekar sendiri yang tadi dijelaskan, kira-kira itu untuk yang tadi kan banyak kendala-kendala yang terjadi karena intinya tuh penyebaran yang tidak merata ya, kalau saya ambil dari penjelasan Sekar tadi. Nah, kira-kira itu apa sih dampak dari kenapa kok dampak itu bisa kenapa kok masalah itu bisa terjadi? Kira-kira faktornya apa? Mungkin pemerintah kah, atau memang ya karena kita kekurangan tenaga medis, atau kita kaget istilahnya karena kita nggak pernah ada COVID, nggak pernah ada penyakit yang sekritis itu, terus tiba-tiba kita didatangkan dengan penyakit itu. Kira-kira gimana? Oke, menurut saya faktor yang menyebabkan kenapa seolah-olah Indonesia saat itu belum siap gitu ya Kak, karena ya saat itu kita semua dalam kondisi yang kaget ya ketika tidak pernah ada wabah pandemi, namun saat itu tiba-tiba datang, dan tentunya kan hal-hal untuk menangani hal tersebut juga belum dipersiapkan secara matang, baik dari segi tenaga kesehatannya, kemudian juga bagaimana pemasokan farmasi, obat-obatan dan pelayanan kesehatan hingga sampai ke daerah, dan itu memang belum disiapkan secara maksimal. Mungkin menurut saya di situ sih Kak. Kemudian kemampuan sistem informasi kesehatan sendiri itu juga belum mampu melindungi wilayah terpencil dan juga kelompok rentan, sehingga masih sepenuhnya belum memadai apabila krisis kesehatan itu nantinya kembali terjadi. Oke, berarti kira-kira tuh tenaga kesehatan, kan kita kan sebagai SKM ya, sarjana kesehatan masyarakat, ataupun bahkan ada lulusan-lulusan kesehatan masyarakat. Kira-kira dalam kondisi tersebut tuh waktu COVID ada itu, apakah mereka terlibat? Sepengetahuan Sekar selama waktu COVID yang terjadi? Dari lulusan SKM enggak? Iya. Oke. Tentunya dari lulusan SKM kita sangat banyak terlibat gitu ya dalam urusan bagaimana pemenuhan pelayanan kesehatan dan juga bagaimana kefarmasian dan obat-obatan, di mana hal itu juga terpenuhi, di mana salah satu fungsi SKM itu juga kan dalam ini ya Kak, surveillance data dan juga mengetahui apa saja kekurangan yang dibutuhkan oleh masyarakat di lapangan seperti itu, dan sistem seperti itulah yang kita laporkan, dan mungkin di sana salah satu peran besar yang dilakukan oleh SKM. Selain itu juga mungkin dari bidang kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, mungkin seperti itu bisa lebih menjangkau masyarakat secara luas dengan inovasi dan juga teknologi yang mereka pelajari seperti itu, dan masih banyak dampak SKM lainnya yang terlibat dalam COVID-19 saat itu. Oke, berarti berkontribusi ya. Berarti kalau dilihat, berarti termasuk ini juga ya, berperan dalam pengambilan data epidemiologi, terus juga orang-orang epid itu lebih diperlukan ya, bahkan menjadi garda terdepan nggak sih kalau orang-orang epid itu ketika COVID? Betul nggak? Betul sekali Kak. Oh ya, oke. Oke, terima kasih Kak Sekar. Mungkin lanjut saja ya. Untuk tadi kan kita udah ngebahas nih tentang latar belakang ya, kita udah menyinggung tentang latar belakang, terus urgensi dari resiliensi kesehatan ini sendiri. Nah, lalu tapi kita belum bahas nih, kira-kira tuh resiliensi kesehatan tuh apa sih, ataupun pengertiannya nih. Kan kita udah ngebahas ya, kira-kira tuh yang asli tuh apa sih pengertian secara sederhana resiliensi kesehatan itu sendiri. Oke, dari teman-teman ada yang mau menjawab? Oke, Kak Eca. Nah, secara umum itu resiliensi sistem kesehatan itu pada dasarnya adalah kemampuan sistem kesehatan untuk tetap bertahan saat menghadapi krisis seperti pandemi, bencana alam, atau kelonjakan kasus penyakit. Nah, sistem ini harus mampu menyerap dampak awal, menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah, dan kemudian pulih kembali tanpa menghentikan layanan kesehatan yang paling dibutuhkan masyarakat. Nah, dari yang telah dibaca itu, WHO sendiri menekankan bahwa resiliensi tidak hanya bergantung pada rumah sakit, tetapi mencakup layanan kesehatan primer, tenaga kesehatan yang cukup dan terlindungi, sistem informasi yang kuat, pembiayaan yang berkelanjutan, serta tata kelola yang fleksibel dan responsif terhadap situasi darurat. Karena kalau tidak fleksibel, kita kan tidak tahu ya kedepannya itu bagaimana
ada pandemi atau bagaimana kita menjalankan itu sesuai SOP lah gitu. Tapi kan penyakit ini kan kita tidak menentu ya. Jadi kita tuh harus harus dengan tata kelola yang fleksibel. Nah, artinya di sini ketika kita bicara tentang resiliensi, kita tidak bisa melihat secara parsial saja. Namun resiliensi ini merupakan pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari puskesmas, rumah sakit, logistik kesehatan, hingga kebijakan dan koordinasi antar sektor. Begitu. Oke, berarti kalau dari penjelasannya Kak Eca tadi juga berhubungan sama dari penjelasannya Kak Sekar tadi ya, di mana berarti bahwasanya resiliensi kesehatan ini juga itu tuh tidak hanya dilakukan ketika ada pandemi atau ketika ada keadaan kritis, tapi juga kita memikirkan atau juga melihat jangka panjangnya bagaimana kita dalam membuat kebijakan, dalam membuat suatu sistem, kita memikirkan gimana nggak cuma COVID doang, misalnya juga non COVID ataupun nanti ada jangka panjangnya kembali. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi dari Kak Eca? Izin saya ingin bertanya ke Kak Eca ya. Kalau cuma fokus ke rumah sakit rujukan saja berarti tidak cukup. Lalu bagaimana peran puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dalam mencegah dan menangani masalah tersebut? Baik, Sejak izin awal menjawab. Oke. Nah, betul, fokus hanya pada rumah sakit rujukan saja itu sangat tidak cukup ya. Jika layanan primer lemah, maka rumah sakit akan terus kewalahan karena kasus yang seharusnya bisa ditangani di tingkat awal justru menumpuk di layanan rujukan nih. Nah, kemudian puskesmas berperan sebagai pintu pertama untuk layanan kesehatan dengan deteksi dini, penanganan cepat, dan edukasi ke masyarakat. Masalah kesehatan bisa dicegah sejak awal agar tidak berkembang dan berkelanjutan menjadi lebih berat dan membebani rumah sakit yang lebih besar gitu. Oke. Nah, berarti kalau berdasarkan konsep resiliensi kesehatan, sistem kesehatan tadi ya, bagaimana sih hubungan antara kemampuan sistem untuk beradaptasi dan berkelanjutan terhadap layanan kesehatan esensial saat kritis? Nah, kemampuan untuk beradaptasi beradaptasi itu menjadi kunci agar layanan kesehatan penting tetap berjalan saat krisis. Nah, semakin baik kemampuan adaptasi suatu sistem kesehatan, maka semakin besar pula kemampuannya menjaga akses. Kemudian menjaga akses itu mutu dan keberlanjutan layanan bagi masyarakat. Nah, sistem yang adaptif dapat menyesuaikan kebijakan untuk mengatur ulang sumber daya serta mengubah cara pelayanan sesuai kondisi yang dihadapi. Nah, kemudian sehingga pelayanan penting ini tetap tersedia meski berada dalam tekanan ya atau dalam situasi yang tidak memungkinkan. Lalu sebaliknya jika sistem tidak mampu beradaptasi, layanan esensial itu mudah tergantung atau bahkan berhenti yang pada akhirnya memperberat dampak krisis terhadap kesehatan masyarakat gitu. Berarti tadi kan Kak Eca sudah membahas bahwasanya tidak bisa berfokus ke rumah sakit saja, ya kan? Nggak bisa berfokus ke satu layanan. Lalu juga kita juga harus sebagai sistem itu harus terhubung sampai hulu ke hilir. Nah, itu mengapa sih pendekatan, mungkin dari pendapat dari teman-teman ya, mengapa sih pendekatan resiliensi itu tidak cukup hanya berfokus pada penguatan rumah sakit, tetapi harus dilihat sebagai sistem yang saling berhubungan dari hulu ke hilir. Kira-kira dari teman-teman ada tanggapan lain nggak kecuali dari penjelasan Kak Ica tadi? Saya izin menjawab. Ya. Jadi kenapa tidak bisa hanya berfokus ke rumah sakit saja, itu karena rumah sakit ini itu hanya pertahanan terakhir gitu di hilir. Jadi jika sistem secara keseluruhan itu tidak diperkuat, maka rumah sakit itu akan kewalahan atau kolaps. Seperti pandemi COVID yang kemarin itu. Jadi resiliensi ini harus dilihat sebagai sistem yang terhubung dari hulunya ini masyarakat yang bertugas sebagai promotif atau preventif, kemudian ke hilir rumah sakit sebagai kuratif dan rehabilitatif, karena pencegahan di hulu ini mengurangi beban di hilir. Jadi penguatan kesehatan primer itu seperti di puskesmas dan klinik, dan upaya preventif di masyarakat. Jadi intinya
tidak cukup hanya rumah sakit saja, tapi ibarat rantai makanan gitu. Jadi kalau misal satunya itu lemah, itu kayak di akhir juga hasilnya nggak bagus atau bisa kolaps gitu. Kayak pandemi kemarin kan, jadi dasarnya itu kesehatan primer gitu ya, puskesmas, klinik itu pendekatannya harus difokuskan lagi gitu, kayak edukasi ke masyarakat, terus imunisasi gitu. Jadi rantainya, sistemnya ini kuat, tidak ambruk atau kolaps gitu ketika terjadi darurat berkepanjangan seperti pandemi kemarin gitu. Oke, berarti kalau dari penjelasan Kak Zahra tadi ya, di intinya itu diperlukan kerjasama ya, Iya, antar kerjasama, sektor, antar sektor. dimana ya misal dari tenaga kesehatan ke fasilitas kesehatan itu harus saling menguatkan, harus komunikasinya terjaga, saling kerjasama. Oke, nah tadi kan ada dari hulu itu sebuah masyarakat ya. Mungkin kalau dari Kak Zahra nih, kira-kira solusi apa yang paling tepat misal nih ketika kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat kita mengupayakan upaya preventif seperti misal penyuluhan dan sebagainya, ataupun pemerintah nih memberikan kebijakan misal kayak physical distancing ataupun jaga jarak ya. Nah, tapi masyarakat tidak mau ataupun kepatuhan memakai masker ataupun mencuci tangan dan sebagainya, masyarakat tuh nggak mau. Nah, kira-kira itu pendapat dari Kak Zahra, peran dari kesehatan masyarakat di situ tuh bagaimana untuk menghadapi ya intinya nggak kenakalan masyarakat ya, ininya ketidakpatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Menurut saya yang pertama mengedukasi ya, melakukan pendekatan kepada masyarakatnya sendiri. Misal biar nurut gitu, melakukan pendekatan ke tokoh-tokoh, misal tokoh agama, kepala desa atau camat gitu, yang pokoknya pemimpin yang dianggap masyarakat di situ dipercaya gitu. Kemudian vaksinasi, terus protokol kesehatan, memakai masker itu harus edukasi juga, mencuci tangan, menjaga jarak juga, dan menjauhi kerumunan. Kemudian mengurangi mobilitas gitu, kalau tidak penting-penting banget gitu jangan keluar rumah gitu, ini mengurangi resiko penularan gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, saya paham. Terima kasih Kak Zahra atas penjelasannya. Mungkin lanjut nih, kalau tadi kan Kak Zahra bahas tentang kebijakan juga ya, kebijakan masyarakat juga ya. Nah, kalau dalam kerangka resiliensi nih, bagaimana sih peran fleksibilitas kebijakan dan tata kelola dalam menentukan keberhasilan respons atau masyarakat itu terhadap krisis kesehatan yang terjadi? Mungkin ada yang mau menjawab dari teman-teman? Oke, Eka. Menurut saya kebijakan kesehatan perlu dirancang secara antisipatif dengan berbasis resiko dan kesiapsiagaan, bukan hanya merespon saat krisis muncul, tapi kayak penguatan stok, terus kapasitas SDM, serta fleksibilitas kebijakan di daerah penting agar respon bisa cepat dan sesuai kondisi lokal. Jadi dengan sistem informasi yang terkoordinasi yang baik, kebijakan tidak hanya reaktif tetapi juga mampu mencegah dampak krisis sejak dini. Oke. Terima kasih Kak Eka. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman? Apa sudah setuju semua dengan pendapat Kak Eka dan pendapat yang lainnya? Setuju. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke saya ingin lanjut mengenai namanya kebijakan ya. Tadi kita sedikit menyinggung tentang kebijakan ya. Nah, sebuah kebijakan itu kan dibuat itu berdasarkan data. Ketika data sudah ada, misal nih orang-orang epidemiologi ataupun kita sebagai SKM sendiri ada kegiatan surveillance dan sebagainya, kita akan mengumpulkan data atau yang dinamakan data epidemiologi sebuah penyakit ataupun kasus di daerah tersebut. Nah, kira-kira dari teman-teman nih untuk data epidemiologi ini gimana sih gambaran paparan dari epidemiologi secara global maupun nasionalnya? Baik, saya izin menjelaskan ya Kak terkait dengan bagaimana gambaran data epidemiologi secara global dalam konteks penyaluran pelayanan kesehatan serta farmasi dan juga obat-obatan. Baik, dari sisi gambaran data epidemiologi secara global, WHO sendiri itu mencatat peningkatan excess mortality global selama pandemi yang tidak seluruhnya itu disebabkan
disebabkan oleh kasus COVID-19, tapi justru ini tuh disebabkan oleh terjadinya kegagalan sistem kesehatan dalam mempertahankan layanan esensial itu sendiri, dan juga rendahnya resiliensi rantai pasok farmasi itu ditandai dengan adanya kekurangan obat dan juga alat kesehatan pada sekitar 30-40%, di mana di sini itu negara berkontribusi langsung pada keterlambatan terapi, penghentian pengobatan kronis, dan juga keterbatasan layanan diagnosis. Serta secara epidemiologis sendiri, kondisi ini memperbesar terjadinya indirect health impact, yaitu peningkatan kesakitan dan juga kematian penyakit yang diakibatkan oleh non-COVID, di mana ini seharusnya dapat dicegah atau dikendalikan apabila sistem kesehatan itu sendiri tetap bertahan dengan normal atau berfungsi secara optimal gitu. Oke, baik. Mungkin dari pendapat Kak Sekar nih yang tadi kita sudah dengarkan, dari teman-teman kira-kira ada apa ya? Ada pendapat lain nggak ataupun mau ada yang disampaikan kritik dan saran atas pendapat Kak Sekar? Saya mau bertanya. Oke, kayak Izin gitu. bertanya ya. Tadi kan data yang disampaikan itu kan data secara global. Nah, saya mau nanya, kalau data secara nasionalnya gimana? Ada gambaran datanya nggak? Baik, selanjutnya saya izin menjelaskan terkait dengan gambaran datanya di nasional ya, khususnya di Indonesia. Di Indonesia sendiri, dampak krisis akibat COVID-19 itu tercermin secara jelas pada terganggunya layanan imunisasi rutin sebagai salah satu layanan kesehatan esensial. Di sini saya menemukan salah satu bukti lapangannya seperti itu ya, gambaran secara esensialnya dalam konteks imunisasi rutin, di mana ini berdampak langsung pada sistem resiliensi kesehatan nasional, di mana menurut hasil Rapid Assessment Immunization Service in Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan bersama UNICEF, di mana pada April 2020 itu menunjukkan bahwa sekitar 84% puskesmas di seluruh Indonesia mengalami gangguan layanan imunisasi, baik berupa penurunan kunjungan, kemudian juga penundaan jadwal imunisasi tersebut, dan juga penghentian sementara layanan kesehatan. Nah, kondisi ini itu juga berdampak pada terjadinya penurunan cakupan imunisasi dasar lengkap anak sekitar 11% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ini mengindikasikan terjadinya kelemahan sistem kesehatan dalam mempertahankan fungsi layanan esensial saat kondisi krisis itu terjadi gitu. Oke, bagaimana Kak Gita? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Apa sudah cukup? Saya mau tanya lagi nih. Tadi kan data yang dijelasin itu kan berupa ketika terjadi pandemi sedang berlangsung. Nah, kalau misalnya setelah pandemi COVID-nya itu selesai, gimana gambaran datanya? Baik, setelah pandemi COVID terjadi, di Indonesia itu melakukan upaya perbaikan yang diwujudkan melalui pengembangan sistem manajemen logistik berbasis digital yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas stok dan juga ketepatan perencanaan kebutuhan serta efisiensi distribusi obat, vaksin, dan juga alat-alat kesehatan hingga tingkat fasilitas pelayanan primer. Namun saya sendiri belum menemukan informasi secara lebih lanjut terkait dengan aplikasi integrasi data epidemiologi yang digunakan di Indonesia dalam membahas konteks hal tersebut. Gitu. Oke, mungkin dari pendapat Kak Sekar mau ada yang tambahan ataupun pendapat lainnya teman-teman? Saya mungkin mau nambahin ya, Oke, nambahin Kak Gita. sedikit. Nah, saya izin menambahkan. Jadi, kalau menurut data Kemenkes, itu tuh menunjukkan bahwa di Indonesia itu telah memulai transformasi digital pada sistem rantai pasok, farmasi, dan juga alat kesehatan. Yang dimana misalnya seperti melalui pengembangan platform Satu Sehat Logistik, yang mencakup integrasi digital inventory nasional atau DIN, dan juga sistem monitoring seperti Smile untuk vaksin dan juga obat-obatan. Nah, sistem ini dirancang agar data distribusi dan juga stok farmasi itu dapat dipantau secara real time dari tingkat industri hingga fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi dalam mengoperasikan sistem digital yang kompleks ini pastinya ditemukan beberapa kendala nih, misalnya seperti koneksi internet yang nggak stabil, terus juga keterbatasan perangkat keras, misalnya seperti komputer dan juga scanner, dan juga jaringan listrik yang masih belum memadai. Baik, saya izin menambahkan ya Kak, saya rasa saya setuju dengan Kakak ya, karena benar masih diperlukan detail operasi sistem yang tentunya lebih komprehensif seperti penggunaan internet dan juga listrik yang memadai dalam konteks pengumpulan data, supaya data-data tersebut dari daerah hingga nasional itu dapat terintegrasi dan juga tersatu dengan baik seperti itu ya Kak. Oke, kalau saya lihat-lihat tadi ya dari mungkin diskusi dari Kak Sekar sama Kak Gita tadi ya, cukup menarik, di mana kita akhirnya bisa mengetahui ya teman-teman yang di sini bisa mengetahui data epidemiologi secara global maupun nasional yang dijelaskan oleh Kak Sekar maupun oleh Kak Gita.
Oke, baik. Mungkin saya ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Mungkin dari penjelasan Kak Sekar atau Kak Gita tadi ada bisa yang menjawab. Jadi gini, kalau dari data epidemiologi yang menunjukkan peningkatan excess mortality selama pandemi tersebut, bagaimana sih data tersebut mencerminkan kegagalan sistem kesehatan dalam mempertahankan fungsi datanya? Baik, saya izin menjawab lagi ya Kak. Oke, Kak Sekar. Dari perspektif epidemiologi sendiri, peningkatan excess mortality selama pandemi itu tidak hanya merefleksikan secara langsung dampak dari infeksi COVID-19 itu sendiri, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem kesehatan yang terjadi di dalam itu, dalam mempertahankan fungsi dasar dari sistem kesehatan itu sendiri. Nah, ketika layanan esensial seperti pengobatan penyakit kronis, kemudian juga imunisasi dan juga pelayanan rujukan itu terganggu, maka kematian akibat kondisi non-COVID itu juga tentunya akan ikut meningkat gitu ya. Dimana hal ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan itu belum cukup resilient untuk menyerap terjadinya lonjakan beban layanan dan juga menjaga kontinuitas perawatan serta memastikan ketersediaan obat dan juga alat kesehatan itu berlangsung dengan baik itu belum terlaksana dengan baik gitu. Nah, dengan demikian excess mortality itu menjadi indikator agregat bahwa sistem kesehatan itu mengalami tekanan struktural. Artinya memang dari bawah, dari sistem pelayanannya pun kacau, sehingga ya saat pandemi itu tidak hanya COVID-19 itu saja yang menyebabkan banyak kematian, namun juga penyakit-penyakit lain di luar COVID akibat adanya tantangan dalam pelayanan kesehatannya, maka itu juga ikut terganggu. Sehingga ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan itu memang mengalami tekanan struktural dan juga tidak mampu berfungsi optimal dalam situasi krisis. Oke, berarti tadi yang dijelaskan Kak Sekar itu kan bahwasanya di mana kalau ada suatu kritis pandemi ataupun ada penyakit yang benar-benar itu bisa misal ya penyakit menular atau sebagainya lah, dimana kalau itu terjadi bisa merembet ke permasalahan yang lainnya, dimana akhirnya excess mortality-nya meningkat ya karena ada kaitannya lah ketika mungkin sistem pelayanan kesehatan yang melemah, akhirnya juga penyakit yang lainnya juga ngikut. Nah, kira-kira untuk Kak Sekar sendiri bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Mengatasi agar ya dimana nih misal kita mau fokus ke tapi yang mau fokus ke COVID tapi yang lainnya itu enggak, dimana ya excess mortality-nya tuh melonjak hanya karena adanya COVID tapi yang penyakit lainnya enggak. Jadi bagaimana agar tidak terpengaruh seperti itu? Oke, saya izin menjawab. Mungkin disinilah peran lintas sektor dan juga kontribusi dari kita semua itu diandalkan dan juga dilaksanakan gitu ya Kak. Karena ketika kita hanya fokus kepada COVID-19 tentunya dalam konteks pelayanan kesehatan yang kemudian merembet pada kondisi kesehatan lansia, mungkin umur produktif gitu kan juga ikut terganggu ya Kak. Disinilah saya rasa peran kesehatan masyarakat itu semakin dibutuhkan dan semakin membutuhkan perhatian gitu, karena di sini kita bisa bertindak untuk bekerja tidak hanya memantau COVID saja, tetapi juga tentunya mengetahui nih, misalkan di bagian obat-obatan itu belum tersalur dengan baik, kemudian juga di bagian alat-alat kesehatan itu juga kita belum bisa memenuhi kualitas alat kesehatan yang baik, atau mungkin dari konteks tenaga kesehatan atau tenaga medis itu sendiri yang memang belum bisa menggunakan alat-alat tersebut, atau mungkin di bagian-bagian kesehatan lainnya lah. Nah, saya rasa disinilah peran kesehatan masyarakat untuk bisa mengidentifikasi secara lebih detail gitu, apa saja sih kekurangan yang memang masih kita butuhkan gitu ya saat terjadi pandemi COVID seperti itu, sehingga saat kita melakukan identifikasi yang lebih detail tersebut, kita juga bisa mungkin memberikan rekomendasi kepada pihak pemerintah terkait dengan kekurangan-kekurangan apa saja yang kita hadapi ketika kita berada di lapangan kesehatan masyarakat itu sendiri, gitu sih Kak. Oke, berarti kalau dari penjelasannya Kak Sekar tadi itu bahwasanya yaitu pentingnya kita lintas sektor ya. Oke, berarti juga di mana kan berarti biasanya kan kalau ada COVID nih, kalau enggak kita belajar membahas tentang yang COVID yang lalu yang udah terjadi ya, di mana malah tenaga kesehatan ataupun pemerintahan itu atau keseluruhan yang ada di global, entah secara nasional atau global tuh malah berfokus ke COVID, di mana akhirnya nggak memikirkan bahwasanya COVID ini malah bisa merajai kemana-mana, atau malah awarean terhadap kasus yang lain itu malah lebih ya udah kita fokus ke COVID aja karena ini yang paling kritis, yang paling booming yang sedang kita hadapi. Berarti dimana kalau dari penjelasan Kak Sekar itu
ya kita harus tetap fokus ke yang penyakit-penyakit yang lainnya, di mana di situ dibutuhkan lintas sektor tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan medis ataupun bekerjasama antar bidang lah ya. Oke. Terima kasih Kak Sekar atas penjelasannya. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi lagi? Setuju ya? Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, kalau bagaimana sih peran data epidemiologi kan tadi kita udah membahas tentang data epidemiologi ya, terus juga udah dijelaskan bagaimana sih data epidemiologi yang ada secara nasional maupun global. Nah, lalu bagaimana peran dari data epidemiologi dalam membantu pemerintah mengambil keputusan, ya kan? Kan data epidemiologi tadi digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, bagaimana sih cara data tersebut itu untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat, khususnya di situasi krisis yang dinamis. Mungkin ada yang mau menjawab dari teman-teman? Saya? Oke, Saya izin jawab ya. Jadi kalau menurut saya, data epidemiologi itu tentunya sangat berperan penting ya di masyarakat, yang dimana itu tuh bisa membantu pemerintah mengambil keputusan, karena data tersebut itu bisa menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat secara lebih aktual. Nah, melalui data surveillance yang dikumpulkan dan juga dilaporkan secara rutin, tentunya pemerintah tuh jadi bisa memantau tren penyakit dan juga menentukan prioritas penanganan serta menyesuaikan kebijakannya juga, dan alokasi sumber daya sesuai kebutuhan di lapangan. Jadi respon yang diambil itu bisa jadi lebih tepat sasaran gitu. Oke, berarti sangat membantu ya? Iya, sangat membantu sekali. Oke. Baik, mungkin lalu kan kalau membahas tentang data ya, mungkin menurut teman-teman nih yang ada di sini, sejauh mana sih ketersediaan data kesehatan yang akurat dan real time berpengaruh terhadap kemampuan sistem kesehatan untuk merespon krisis yang ada? Mungkin ada yang mau menjawab, teman-teman? Saya ingin izin menjawab ya. Oke, karena bilang ketersediaan data kesehatan yang akurat dan real time sangat mempengaruhi kemampuan sistem kesehatan dalam merespon krisis secara efektif. Data yang terlambat atau tidak lengkap dapat menyebabkan keterlambatan intervensi, salah perhitungan kebutuhan obat dan alat kesehatan, serta distribusi sumber daya yang tidak merata. Sebaliknya, sistem informasi kesehatan yang diintegrasi dan real time memungkinkan deteksi dini, lonjongkan kasus, pemantauan kapasitas layanan, dan pengambilan keputusan yang adaptif. Dengan demikian, kualitas dan kecepatan dan merupakan bagian tak terpisah dari resiliensi sistem kesehatan dalam menghadapi situasi darurat. Oke. Mungkin dari teman-teman setuju dengan penjelasan Kak Nabila? Oke. Mungkin kan kita tadi udah membahas tentang data epidemiologi, di mana data tersebut kita gunakan untuk mengambil sebuah kebijakan, dan kita sudah membahas sedikit ataupun sudah yang dijelaskan oleh Kak Gita. Nah, lalu saya pengen tahu nih, dia untuk kebijakannya sendiri itu bagaimana terhadap COVID tersebut selama pandemi COVID itulah. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menjelaskan? Izin menambahkan. Oke, Kak Sekar. Oke, menurut WHO dan Kemenkes itu telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperkuat resiliensi kesehatan Indonesia itu sendiri, di mana WHO itu mendorong terjadinya penguatan layanan primer sebagai fondasi utama sistem kesehatan yang tangguh, dan juga memperkuat sistem surveillance, di mana ini berperan penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap terjadinya ancaman kesehatan. Kemudian Kemenkes sendiri itu telah mengeluarkan regulasi yang sejalan dengan arah kebijakan dari WHO, di mana Kemenkes sendiri itu telah mengeluarkan undang-undang terkait kesehatan sendiri, itu di mana kita bisa melihat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di mana undang-undang ini itu memberikan landasan hukum bagi pengendalian produksi dan juga distribusi obat-obatan serta juga alat kesehatan, sehingga di sini negara itu memiliki kendali yang strategis gitu terhadap komponen vital dari sistem kesehatan ini. Oke, berarti di sini tuh di mana tuh pemerintah, kebijakan khususnya pemerintah ya, ataupun dari Kemenkes atau WHO itu lebih ke mungkin kalau untuk di negara itu, bahkan pemerintah di Indonesia sendiri ya secara nasional mungkin malah sampai membuat undang-undang ya. Oke, berarti nggak cuma
nggak cuma kebijakan secara lisan maupun tertulis yang misal kayak oke, kita harus physical distancing, kita harus pakai masker dan lain-lainnya, tapi juga bahkan mengeluarkan undang-undang. Betul. Baik, mungkin dari teman-teman lainnya ada yang mau menanggapi lagi dari pendapat Kak Sekar? Saya ingin izin menanggapi ya. Ya, Kak Nabila. Apakah dalam UU No 17 tahun 2023 ini terdapat peraturan turunan dari UU tersebut yang bisa menjadi landasan hukum pengendalian produksi dan distribusi obat serta alat kesehatan di tingkat daerah? Baik. Oke, mungkin ada yang Kak Sekar mungkin bisa menjawab? Ya, saya izin menanggapi. Untuk saya pribadi memang belum memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan adanya undang-undang turunan yang membahas terkait dengan alat kefarmasian dan juga alat-alat kesehatan di tingkat daerah. Namun demikian, secara logis dapat dipahami bahwa setiap kebijakan atau peraturan yang menghasilkan suatu output tertentu itu berangkat dari adanya input. Artinya, peraturan itu tidak akan lahir secara tiba-tiba, melainkan dia disusun berdasarkan dengan kondisi yang nyata, kemudian adanya juga permasalahan atau fakta yang empiris yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, keberadaan peraturan tersebut tentunya mencerminkan adanya kebutuhan regulasi sebagai respons terhadap situasi faktual yang memang memerlukan pengaturan hukum secara lebih lanjut, seperti itu. Oke, mungkin dari teman ada yang mau menyanggah atau saya setuju? Saya izin masuk. Misalkan nih, iya, nggak ada peraturan turunan yang spesifik, berarti bisa langsung disimpulkan kalau kekosongan hukum di tingkat daerah atau justru Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu sebagai kerangka umum yang kemudian dioperasionalkan melalui regulasi sektoral yang sudah ada. Baik, saya izin menjawab kembali ya. Oke, tidak adanya peraturan turunan yang spesifik itu tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai kekosongan hukum di tingkat daerah. Karena apa? UU Nomor 17 Tahun 2023 ini lebih tepat dipahami sebagai kerangka hukum secara umum yang dapat langsung dioperasionalkan melalui regulasi sektoral yang sudah ada sepanjang tidak ada kebertentangan dengan substansinya gitu. Nah, kekosongan hukum itu baru dapat dikatakan ketika terjadi apabila norma dalam undang-undang tersebut itu tidak dapat dilaksanakan secara langsung dan tidak terdapat aturan lain yang dapat menjadi dasar pelaksanaan. Nah, itu baru disebut sebagai dengan kekosongan hukum. Sehingga itu nantinya akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun di sini kan sudah diketahui ya bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu memang dirancang untuk secara umum membahas tentang sistem kesehatan dan juga secara detail tentang alat kefarmasian dan juga peralatan-peralatan kesehatan dan medis itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini. Sehingga ini itu menjadi gambaran umum untuk selanjutnya di tingkat daerah ataupun provinsi dan seterusnya, mungkin itu undang-undang ini itu bisa menjadi pedoman, sehingga inilah yang disebut dengan bukan kekosongan hukum, tetapi ini menjadi dasar yang kuat dalam daerah dan provinsi untuk membuat peraturan yang lebih relevan terkait dengan undang-undang ini. Gitu. Oke, mungkin ada yang menanggapi lagi? Saya nggak setuju. Saya nggak setuju kalau misalnya dikatakan tidak ada kekosongan hukum hanya karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu udah ada. Aturan dalam undang-undang tersebut masih bersifat umum dan juga belum cukup jelas untuk langsung diterapkan di daerah. Aturan sektoral yang lama juga belum tentu sesuai dengan undang-undang yang ada. Sehingga bisa menimbulkan kebingungan kan? Nah, tanpa peraturan turunan yang jelas, pemerintah daerah tidak memiliki pedoman teknis yang pasti untuk bertindak. Nah, akibatnya hukuman menjadi tidak dapat dijalankan secara efektif dan juga kondisi ini tetap dapat dianggap sebagai kekosongan hukum. Baik, saya izin menjelaskan kembali ya Kak. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kekosongan hukum itu tidak dapat dinilai semata-mata dari belum adanya peraturan turunan, melainkan dari dapat atau tidaknya suatu norma yang dijalankan dalam undang-undang tersebut. Memang benar, UU Nomor 17 Tahun 2023 itu bersifat secara umum. Namun dalam teori hukum administrasi, tidak semua undang-undang itu harus menunggu peraturan turunan untuk dia dapat berlaku. Nah, selama norma dalam undang-undang tersebut masih dapat dioperasionalkan melalui regulasi sektoral yang ada dan tidak bertentangan, maka hukum itu tetap bisa berjalan. Dan potensi ketidaksesuaian aturan lama dengan undang-undang baru itu lebih tepat disebut sebagai masalah harmonisasi regulasi, bukan sebagai kekosongan hukum dan bukan otomatis kekosongan hukum gitu loh. Kekosongan hukum itu baru benar-benar terjadi apabila tidak ada satupun dasar hukum yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah ataupun
ataupun provinsi untuk bertindak, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kelumpuhan pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Baik teman-teman, ini sepertinya diskusinya agak memanas ya. Izin menengahi sekaligus menanggapi pandangan dari Kak Sekar maupun Kak Gita. Memang untuk saat ini itu terkait peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu belum ada secara spesifik yang membahas mengenai pengendalian produksi dan distribusi obat serta alat kesehatan di tingkat daerah. Namun dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu telah memiliki aturan utama yang berupa Peraturan Presiden atau PP Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan teknis secara umum, yaitu mencangkup pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, fasilitas, kefarmasian, sistem informasi, pendanaan, hingga pengawasan. Nah, jadi pemerintah daerah itu masih bisa menjalankan kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan umum tersebut serta regulasi sektoral yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang terbaru tersebut. Nah, jadi dengan demikian kondisi ini itu lebih mencerminkan tantangan harmonisasi dan penyesuaian regulasi, bukan sepenuhnya kekosongan hukum. Seperti itu teman-teman. Oke. Oke, mungkin teman-teman gimana? Mungkin dari Kak Sekar dan Kak Gita, apakah sudah bisa menjawab nih antara perselisihan antara perbedaan pendapat antara Kak Sekar sama Kak Gita untuk penjelasan Kak Vivi? Oke, sudah. Teman-teman yang lainnya sepakat? Oke. Mungkin langsung saja ya, mungkin udah nggak begitu ini ya, udah relax lagi. Nah, lanjut aja langsung ke diskusi kita. Untuk dari mungkin tadi udah dijelaskan dari Kak Sekar ya tentang kebijakan. Nah, kira-kira untuk melihat adanya perbedaan antara kebijakan di tingkat pusat dan implementasi di daerah, bagaimana sih menurut Kak Sekar ataupun teman-teman yang lainnya tentang tantangan utama dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi tindakan yang konkret di lapangan itu sendiri? Oke, saya ingin menjawab ya. Oke, Kak Sekar sendiri. Menurut saya, tantangan utama dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi tindakan konkret di lapangan atau di tingkat daerah adalah adanya kesenjangan kapasitas dan juga konteks daerah itu sendiri. Di mana kebijakan di tingkat pusat itu umumnya memang dirancang dengan pendekatan nasional yang tentunya bersifat lebih umum. Sementara kondisi tiap daerah itu sangat beragam dari sisi sumber daya manusianya, kemudian juga anggaran infrastrukturnya, hingga karakteristik geografis dan nasional. Akibatnya, daerah yang sering mengalami kesulitan dalam beradaptasi kebijakan itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lokal. Nah, selain itu koordinasi lintas sektor dan juga lintas level pemerintahan yang belum optimal serta adanya keterbatasan pendampingan teknis dan juga mekanisme monitoring yang kuat, ini menyebabkan implementasi kebijakan itu berjalan dengan tidak seragam. Dan tantangan ini itu membuat kebijakan yang secara konsep sudah baik tidak selalu menghasilkan dampak yang maksimal ketika itu turun di daerah, karena di tingkat pelayanan daerah, khususnya daerah terpencil dan tertinggal, itu kan lebih dapat dipahami ya Kak. Kita bisa melihat secara lebih langsung bagaimana kondisi ketika di daerah itu tidak sesuai dengan perintah di nasional, dan itulah yang sering menyebabkan terjadinya pergesekan atau ketidaksesuaian gitu ketika nasional terlalu menuntut secara idealis, sementara kita kondisi di daerahnya itu sulit untuk melaksanakan itu karena adanya keterbatasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu. Berarti kadang-kadang itu kebijakan itu tidak sesuai dengan di lapangan atau tidak melihat di lapangan terlebih dahulu, di mana akhirnya untuk melakukan kebijakan tersebut itu juga mengalami kendala seperti itu. Oke, terima kasih Kak Sekar. Lalu untuk kita nih, kita ini masih bahas tentang kebijakan ya teman-teman. Apakah kebijakan kesehatan yang saat ini itu sudah cukup adaptif terhadap kondisi darurat atau malah justru masih terjebak pada prosedur birokratis yang sangat kaku? Mungkin dari teman-teman bisa menjelaskan atau ada pendapat? Saya izin menjawab. Oke, Kak Zahra. Jadi menurut saya kebijakan kesehatan di Indonesia sendiri saat ini itu berada dalam fase transisi, di mana berusaha bergerak dari pendekatan konvensional yang kaku menuju sistem yang lebih adaptif, terutama pasca pandemi COVID-19 kemarin. Meskipun ada peningkatan signifikan dalam fleksibilitas regulasi, beberapa aspek itu masih terjebak dalam birokrasi itu sendiri, terutama dalam koordinasi pusat sampai daerah. Mungkin itu.
Oke, berarti tetap ini ya apa namanya mungkin sudah cukup, namun ya terdapat masih kendala-kendalanya ya. Ya masih ada sedikit Oke, kendala. oke Kak Zara, mungkin kalau kita ngomong nih juga dalam konteks penguatan resiliensi ya. Nah itu bagaimana sih seharusnya kebijakan kesehatan itu dirancang agar tidak hanya reaktif, tapi juga bersifat antisipatif. Mungkin dari teman-teman? Izin menjawab. Oke. Menurut saya kebijakan kesehatan itu harus berbasis kesiapsiagaan, bukan sekedar reaksi dan krisis, tetapi ada kayak pemetaan risiko, penguatan stok dan sumber daya manusia, serta fleksibilitas kebijakan di daerah. Jadi dengan dukungan data dan koordinasi yang baik, kebijakan dapat mengantisipasi dampak krisis sejak dini. Oke. Terima kasih Kak Eka atas penjelasannya. Nah, ini tadi kan kalau kita bahas tentang resiliensi ya, kita tadi udah membahas tentang latar belakang, tentang urgensi, bahkan data epidemiologi, dan akhirnya ke bagian kebijakan. Nah, sebuah kebijakan itu pastinya ada resiko dan ada pembiayaan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Nah, ngomong-ngomong untuk resiko dan pembiayaan dalam penerapan resiliensi kesehatan itu kira-kira bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan dari teman-teman? Saya mau ngejelasin. Oke, kayak kita. Oke, menurut saya, risiko terbesar dalam sistem kesehatan kita adalah ketergantungan pada rantai pasok global, terutama untuk obat dan juga alat kesehatan ya. Nah, saat pandemi, gangguan distribusi internasional membuat banyak negara kesulitan memenuhi kebutuhan dasar layanan kesehatan. Contohnya misalnya seperti COVID-19 kemarin, yang bisa kita lihat bahwa masker sama hand sanitizer itu bisa menjadi salah satu langkah. Nah, selain itu juga, pembiayaan kesehatan juga menjadi tantangan yang sangat besar. Karena dalam kondisi krisis, kebutuhan anggaran meningkat sangat cepat. Nah, sementara sistem atau mekanisme pembiayaan itu belum sepenuhnya siap untuk menghadapi situasi yang darurat. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyanggah atau bertanya? Izin bertanya. Oke, Kak Eca. Dari yang kita ketahui ini, bukankah anggaran kesehatan itu sudah cukup besar kan untuk negara ini? Kemudian apakah dari segi mekanismenya yang kurang sehingga anggaran ini belum cukup untuk menjawab bagaimana kondisi atau kebutuhan di lapangan saat terjadinya krisis? Apakah benar begitu adanya? Oke, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab atau Kak kita sendiri? Saya mau jawab. Oke. Memang benar. Anggaran kesehatan itu besar, tapi mekanismenya itu enggak semudah itu sehingga dana dapat dialokasikan dengan baik. Saat terjadi krisis, dana tersebut juga belum bisa langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan di lapangan. Hal ini bisa terjadi karena proses administrasi itu cukup rumit dan pencairan dana membutuhkan waktu. Selain itu juga anggaran itu sulit untuk dialihkan dengan cepat untuk kebutuhan yang darurat. Sementara obat dan juga alat kesehatan itu banyak bergantung pada pasokan dari luar negeri. Nah, akibatnya meskipun dananya tersedia, tapi kebutuhan di lapangan itu tetap terlambat untuk terpenuhi. Sehingga masalah utamanya itu ada pada mekanisme pembiayaan yang belum cukup siap untuk menghadapi krisis. Oke. Kak Eca sudah menjawab? Oke, mungkin dari lainnya ada yang mau menanggapi kembali? Saya izin masuk ya. Oke, Kak Nabila. Saya setuju dengan Kak Gita. Karena dana tersebut tidak bisa langsung digunakan saat terjadi krisis akibat proses administrasi yang rumit dan lambat. Akibatnya kebutuhan mendesak di lapangan sering terlambat terpenuhi, apalagi jika obat dan alat kesehatan masih bergantung pada impor. Contohnya, pada awal pandemi COVID-19, banyak rumah sakit kekurangan alat pelindung diri meskipun dana tersedia, karena pencairan anggaran dan pengadaan barang membutuhkan waktu. Oke. Terima kasih untuk penjelasan lebihnya ya Kak Nabila. Teman-teman mungkin udah paham dari sini ya. Oke, nah tadi kan udah dijelaskan dari perbincangan antara Kak Eca, Kak Nabila, dan Kak Gita ya tentang anggaran. Bahkan dalam menangani krisis ini juga ada anggaran. Lalu gimana sih meskipun anggaran kesehatan tergolong besar, mengapa dalam praktiknya sistem pembiayaan itu masih sering tidak mampu merespon kebutuhan yang mendesak saat krisis terjadi? Mungkin dari teman-teman bisa menjelaskan?
Saya izin menjawab. Oke, Kak Zara. Jadi untuk singkatnya sendiri, jadi anggaran kesehatan yang besar itu seringkali tersandra oleh birokrasi, defisit BPJS, dan fokus pada pengobatan harian. Jadi sehingga tidak fleksibel gitu atau tidak gesit saat menghadapi krisis mendadak yang membutuhkan mobilisasi dana cepat gitu. Oke, terima kasih Kak Zahra atas penjelasannya ya. Gini, lalu untuk teman-teman nih, dan menurut teman-teman lah ya, bagaimana sih ketergantungan pada rantai pasok global memperbesar resiko keterlambatan pemenuhan kebutuhan kesehatan di masa krisis? Saya izin jawab ya. Oke, Kak Nabila. Ketergantungan pada rantai pasok global dapat membesar risiko keterlambatan pemenuhan kebutuhan kesehatan pada masa krisis karena sebagian besar obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan baku medis masih bergantung pada impor dari negara lain. Ketika terjadi krisis global seperti pandemi, konflik internasional atau gangguan transportasi dan perdagangan, negara pemasok cenderung memprioritaskan kebutuhan dalam negerinya sehingga pasokan ke negara lain menjadi terbatas. Selain itu, hambatan distribusi internasional dapat memperlambat proses pengiriman dan meningkatkan biaya logistik. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan kebutuhan kesehatan tidak stabil sehingga pelayanan kesehatan menjadi tergantung dan respon terhadap kebutuhan masyarakat tidak dapat dilakukan secara optimal. Oke, terima kasih Kak Nabila atas penjelasannya. Nah, tadi kan kita ngebahas nih tentang pembiayaan ya, tentang anggaran yang ada dalam penerapan resiliensi kesehatan tersebut. Lalu bagaimana sih, mungkin mendapat dari teman-teman ya, bagaimana seharusnya sistem pembiayaan kesehatan itu dirancang agar lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan situasi darurat tanpa mengorbankan akuntabilitas. Jadi teman-teman bisa menanggapi? Saya izin jawab. Oke, Kak Eca. Nah, untuk itu sistem pembiayaan kesehatan perlu dirancang agar mudah menyesuaikan diri saat darurat ya. Nah, kemudian tetapi tetap dapat dipertanggungjawabkan. Fleksibilitas bisa diwujudkan dengan adanya dana cadangan khusus untuk krisis. Nah, seperti penyakit yang mungkin melanda negara ini ya, yang tidak kita tahu kapan datangnya. Kemudian mekanisme pergeseran anggaran yang cepat, kemudian itu serta pola pembiayaan yang menyesuaikan kebutuhan nyata di lapangan. Misalnya pembayaran berdasarkan layanan yang benar-benar dibutuhkan saat situasi darurat. Nah, di saat yang sama, akuntabilitas tetap harus jaga melalui aturan penggunaan dana yang jelas, kemana uangnya pergi, terus digunakan untuk apa dan kapan gitu. Pelaporan dan audit yang rutin, pemanfaatan sistem keuangan yang bisa dipantau secara real time, serta keterbukaan informasi kepada publik. Nah, dengan pendekatan ini, sistem pembiayaan kesehatan dapat bergerak cepat saat krisis tanpa mengorbankan transparansi, kemudian efisiensi dan kepercayaan masyarakat. Nah, dari sini kita bisa melihat masyarakat itu percaya akan keuangan dari kita itu jelas kemana perginya begitu. Oke. Terima kasih Kak Eca atas penjelasannya yang tadi ya. Mungkin dari teman-teman dari diskusi kita kali ini ada pendapat atau tanggapan lagi? Sudah cukup? Oke. Mungkin dari Kak Vivi sebagai pengamat, kira-kira bagaimana untuk FGD-nya? Untuk FGD-nya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian memang tadi agak sedikit memanas ya, tapi aman-aman aja lah, udah dari Kak Sekar atau Kak kita sudah menerima lah terkait tadi mengenai peraturan-peraturan tersebut seperti itu. Oke, baik. Mungkin teman-teman karena ini sudah tidak ada pendapat lain ataupun tidak ada yang didiskusikan kembali, mungkin saya di sini sebagai moderator izin menyimpulkan sedikit tentang topik ataupun bagaimana diskusi kita pada siang menjelang sore pada hari ini. Pada hari ini kita ya kelompok 6 sudah membahas mengenai
mengenai resiliensi sistem kesehatan dalam menghadapi pandemi dan krisis global. Ya, di sini kita mengambil salah satu contohnya yaitu pandemi COVID-19. Tapi di dalam pembahasan kita juga kita tidak semata membahas tentang COVID-19 saja, tapi ada beberapa ya yang tidak ataupun non COVID-19. Di mana di sini kita dalam resiliensi sistem kesehatan ini kita membahas tentang latar belakangnya bagaimana, terus habis itu tentang urgensi global dan nasional, data epidemiologi, terus apa itu resiliensi kesehatan secara mendalam dan dengan bahasa yang sederhana. Terus habis itu dari data epidemiologi itu akhirnya menimbulkan sebuah kebijakan. Di kebijakan itu juga kita sudah berdiskusi antara ada yang pro, ada yang kontra terhadap kebijakan yang diterapkan selama pandemi ataupun kebijakan yang diterapkan selama adanya keadaan yang krisis, entah itu secara nasional maupun global. Dan juga kita pada siang hari ini juga membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang tadi dan juga tentang resiko dan biaya yang dihadapi dalam resiliensi kesehatan ini, yaitu tentang resiko misal ada kebijakan tersebut, lalu bagaimana biaya dalam menerapkan kebijakan tersebut. Di sini kita juga sudah membahas ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita pada siang menjelang sore kali ini. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga diskusi ini membawakan manfaat ataupun bisa menambah wawasan kita semua dalam perkembangan zaman ataupun perkembangan kesehatan yang ada secara nasional maupun global. Baik, kami dari kelompok 6 dan saya sendiri sebagai moderator, kami pamit undur diri. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.